balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal hashtag yang ramai. Apa tuh? Namanya hashtag kabur aja dulu. Kamu kabur? Mau kabur kemana? Oh. Jadi ini Bang, millennials dan Gen Z ini sedang dibicarakan gara-gara tagar kabur aja dulu. Jadi hashtag kabur aja dulu. Nah, Gen Z sama milenial ini dianggap cemen karena kabur gitu, terus lebay, nggak nasionalis karena tagar ini tuh sebenarnya ya guys, jadi ini tuh ajakan untuk kita pindah ke luar negeri, kayak mungkin ajakan kaburnya ke luar negeri, ya bekerja ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, atau sampai pindah kewarganegaraan ke luar negeri gitu. Itu ada gerakan itu. Ada tagarnya gitu. Soalnya ada nih datanya dari tahun 2018 sampai tahun 2022 itu ada 4.000 warga negara Indonesia yang beralih warga negara ke Singapura. 4 tahun tuh ya? Ya, setahun kayak gitu. 1.000 kali ya? Bisa jadi. Kira-kira kan? Kisarannya tuh umurnya tuh 25 sampai 35 tahun yang pindah. Milenial nih. Iya, dan tahun 2024 itu ada 160.000 orang yang pindah ke Singapura untuk bekerja. Gitu. Oh jadi milenial ngajak, Gen Z yuk kabur. Ayolah aja kita kabur aja lah ke Singapura untuk bekerja. Yuk. Kayak gitu. Mau ikut? Mau. Waduh. Awalnya tuh tagarnya nih awalnya tuh di X pertama kali. Jadi pas Desember 2024 ada tagar kabur aja dulu. Awalnya tuh buat diskusi-diskusi Bang dari situ. Terus muncullah kayak tata cara gimana sih caranya kita dapat beasiswa di luar negeri, atau gimana sih caranya kita bisa kerja di luar negeri, karena kan yang kita tahu ya Bang, aku sama Cindy ini di luar negeri itu gajinya lebih besar gitu dari di sini gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah aku dengar di Australia tuh jadi pencuci piring itu bisa berapa puluh juta gitu gajinya. Bahkan ada ini Bang, artis-artis, aduh aku lupa, Tengku Firmansyah atau siapa gitu. Dia emang artis di Indonesia tapi di Australia dia jadi tukang las, itu gajinya puluhan juta. Tukang las Bang. Iya. Cuma dari tagar itu baru-baru ini jadinya jadi buat curhat gitu Bang soal kondisi Indonesia, malah merembet ke isu politik. Jadi kayak karena netizen merasa kondisi politik di Indonesia tuh kayaknya nggak baik-baik aja, udah kabur aja lah ke luar negeri gitu. Mana tuh? Oh karena itu dibilang itu cemen, lari. Iya, kayak kesannya lari dari masalah, karena kan isu ini tuh sampai merambat ke politik Bang, kayak menyeret nama Mas Wapres, Mas Gibran, terus ada Pak Jokowi juga. Kenapa Wapres juga mau kabur? Enggak kabur ya. dong. Jadi banyak yang istilahnya kayak bukan membelokkan isu sih, kayak manas-manasin. Kabur aja dulu tuh sebenarnya gara-gara kondisi politik kita nggak stabil loh, udah nggak beres gitu. Salah satu pemicunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 soal batas penetapan capres-cawapres Bang. Jadi mereka inilah akhirnya memandang bahwa kok sistem politik di negara kita kayak buruk banget gitu. Kayak yang bener-bener udah nggak beres nih Indonesia, istilahnya begitu. Jadi akhirnya hubungannya apa sama keputusan capres-cawapres? Nggak, emang kenapa? Kenapa? Ya karena beberapa netizen ya di X itu beranggapan kayak wah ini udah ada campur tangan yang berkuasa gitu. Jadinya dalam keputusan Mas Wapres jadi, gitu. Jadi selagi istilahnya lo nggak punya jabatan, lo bukan anak pejabat, lo bukan siapa-siapa, lo nggak punya power, nggak punya uang, udah deh nggak bisa jadi apa-apa gitu di Indonesia ini. Nggak usah, nggak bisa jadi cawapres. Nggak bisa jadi cawapres. Ya. Jadi semua orang ingin jadi cawapres, nggak bercanda. Intinya nggak paham. Iya kayak istilahnya mungkin kalau sekarang tuh kalau nggak ada ordal kali ya. Nggak ada ordal. Atau nggak ada. Ordal orang dalam ya. Ya pelicin lah atau gitu kan Bang. Maksudnya kan selama ini kayak mungkin nih aku bukan mengeneralisir ya, kayak misalnya ada kasus apa kalau nggak ada pelicinnya nggak diproses, nggak istilahnya kita sering denger lah seliweran yang kayak gitu-gitu. Dan merembetnya ke lapangan pekerjaan yang sempit, jadi akhirnya ya udahlah kita pindah aja. Ya kaitannya gitu. sama yang ordal tadi kan, karena udah ada. Selama nggak punya ordal, jangan ngarep lah ya. Nggak usah harap deh lo bisa dapat kerja. Dan juga mungkin karena yang aku lihat ya Bang, karena kualifikasi ininya nggak sih kerjaannya. Karena yang kita berdua lihat nih Bang, persyaratan untuk jadi pekerja misalnya atasnya tuh fresh graduate, tapi
punya pengalaman minimal 1 tahun. Oh ya iya, kan? benar. Padahal perusahaan ini mencari fresh graduate kan gak ini ya, kayak Nggak gak masuk nyambung akal, ya. gak make sense gitu. Dan juga istilahnya kalau kerja di luar negeri itu tuh lebih gampang karena memang mereka melihat skill. Karena kan kalau di sini ya maksudnya not gonna lie kayak melihatnya penampilan ya, berpenampilan menarik bisa. ya kan. Iya ada tuh biasanya di awal tuh Bang, berpenampilan menarik. Bahkan kalau nggak salah pernah viral ada satu lowongan kerja yang salah satu persyaratannya beragama Islam. Oh, ada juga yang mungkin sebagai muazin. Ada juga yang ini Bang, syaratnya gini. HP-nya harus iPhone. Serius. Bener Bang, sumpah ada. Gitu. Ada. Mungkin dari ya mungkin itu di perusahaan iPhone enggak? Mungkin kerja di iBox kali ya Bang. Gitu, iBox. Mungkin ya. Makanya dari sini mungkin ya selain karena politik tadi juga karena kok kayak nggak make sense banget ya kualifikasi persyaratan semua udah pindah aja keluar yang memang pada dasarnya terkenal karena mengutamakan skill, mengedepankan skill gitu. Iya. Apa istilahnya itu merit system. Yeah. Merit itu artinya kamu dinilai berdasarkan pencapaian kamu, bukan berdasarkan siapa kamu. Siapa kamu tuh ya seperti yang tadi Cindy bilang kali ya. Mungkin mengaitkannya dengan Gibran memang berlebihan ya. Tapi logikanya mungkin mereka merasa begini. Ini orang-orang yang bilang apa? Kabur aja yuk. Kabur aja dulu. Ya Gibran tuh kalau bukan anaknya Jokowi, mungkin dilolosin jadi calon wakil presiden. Minimal kan beliau nih sebelumnya menjabat wali kota Solo kan. Halo, lo juga pasti nggak bakal kok jadi wali kota Solo kalau istilah kasarnya lo bukan kalau seorang siapa-siapa. Presiden Jokowi. Iya, jadi gitu. kamu harus jadi siapa-siapa dulu baru bisa berhasil di Indonesia. Dan ini kan bukan cuma soal si Gibran ya, ada anaknya menteri jadi apa, anaknya menteri jadi apa gitu kan. Jadi istilahnya sekarang bukan siapa yang pintar bakal menang, tapi siapa yang punya darah penguasa, maksudnya atau berkaitan siapa anaknya siapa gitu. anaknya siapa gitu. Jadi mengingat kalian kan bukan siapa-siapa nih ya. Kita kan rakyat biasa. Jadi mendingan kabur. Ada planning, ada pertimbangannya. Iya. Ya, kalau misalkan yang Egra lihat sih ya, kan ada beberapa tokoh publik yang komen ya Bang. Jadi aku ngeliat ada salah satu konten TikTok gitu kan, Pak Bahlil itu ngomong, kalau misalnya anak muda yang ke luar negeri itu nggak nasionalis, terus di stitch sama beberapa content creator yang emang udah di luar negeri, terus komennya bodo amat gitu. Kayak udah nggak. Bahlil bilangnya yang keluar negeri itu nggak nasionalis. Nggak nasionalis. Oh my god, gitu. Serius? Iya. Kalimatnya begitu? Kalimatnya kayak gitu. Ada di juga dengar ada Wamenaker ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang bilang kalau misalnya mau keluar negeri ya udah sekalian aja, nggak usah balik. Gitu. Nice. Kayak itu bukan kayak komentar seorang pejabat, itu kayak ada dendam aja. Nggak usah balik loh. Nggak usah balik. Nah saya sebagai yang mau keluar negeri ini kan anak-anak Z sama milenial ya. Iya. Saya sebagai baby boomers. Gimana tuh Bang? Saya akan bilang yang Pak Bahlil dan Wamen itu nggak mewakili kami ya. Enggak ya. Itu saya nggak gitu kok. Karena kalau saya nih gini, saya kan orang tua ya. Anak saya juga bahkan lebih tua dari kalian. Mereka milenial beneran. Buat saya sih kalau memang dari generasi mereka mau pada keluar negeri, ya sok aja kata orang sudah sok aja tuh. Jadi kalau bilang yuk kabur apa tadi? Kabur aja dulu. Ya kabur aja sana. Kenapa harus ragu-ragu? Kalau kamu mampu. Kalau ada planning dan ada peluang ada peluang. Jangan kamu keluar negerinya jadi apa illegal workers gitu. Pekerja ilegal kan. Kalau memang ada peluang dapat tawaran dan gajinya bagus, kalau saya sih menyarankan ya sok aja. Mungkin karena saya orang Sumatera ya. Kamu kan juga orang Sumatera ya. Orang Sumatera tuh kan punya apa tradisi merantau. Egra. Ya, saya kan keluarga saya Sumatera Barat, sekarang ada di Jawa. Dia keluarga Sumatera Utara juga ada di sini gitu kan. Jadi buat kita sih memang nggak pernah ada masalah merantau itu. Jadi kalau ada peluang bagus dong. Benar. Anak-anak Indonesia
keluar. Dan kenapa dibilang nggak nasionalis ya? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Soalnya aku juga ngelihat teman-temanku yang millennials dan Gen Z ini, Bang, kan ada yang lulusan SMA atau SMK atau mungkin kuliahnya nggak selesai gitu ya, Bang. Ini tidak bermaksud merendahkan siapapun ya. Maksudnya di Jakarta atau di kota-kota mana itu kan lulusan SMA atau SMK itu gajinya kan di bawah UMR. Yeah. Jadi pertimbangan mereka karena mereka dapat peluang ke luar negeri gitu ya untuk bekerja ke luar negeri, ya udah akhirnya mereka yang kayak pendapatannya lebih gede nih misalnya bisa dapat 10 sampai 20 juta gitu walaupun dipotong pajak ya. Ya nggak masalah lah, yang penting bisa kirim ke keluarga. Akhirnya mereka ke Cina, ke Taiwan, ke Jepang gitu untuk kerja gitu. Macam-macam juga, ada yang personal assistant, ada yang di pabrik dan segala macamnya. Tapi mungkin kita juga perlu ngelihat dari sisi misalnya bukan masalah nggak nasionalis atau apa ya, karena memang ya namanya kerja di luar, kuliah di luar itu kan pasti menyesuaikan budaya mereka gitu. Aku pernah sekilas Bang nonton salah satu content creator namanya Gita Saf. Gita Savitri. Nah, dia kerja di Jerman kalau nggak salah sama suaminya. Nah, dia tuh menanggapi lah isu ini, akhirnya katanya gini, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kasarnya lu mau kerja di luar atau kuliah di luar, cuman yang perlu diperhatikan adalah gimana cara kita beradaptasi gitu, karena gak semua, maksudnya budaya kita sama budaya mereka pasti beda, apalagi apalagi di Amerika gitu kan, istilahnya rasis, pasti ada rasisme, kita pasti, dan secara mau nggak mau kita pasti walaupun udah tinggal di sana itu bakal tetap jadi secara nggak langsung ya warga kelas 2, tetap bukan yang warga lokal yang di mana. Ini siapa yang ngomong begini? Ada pejabat? Gita. Enggak ada pejabat yang ngomong gitu persis. Kalau kamu ada di luar negeri, kamu tetap akan jadi warga negara. Pak Luhut. Opung dan Mbak Gita juga. Ternyata Mbak Gita sama Opung sama karena kan Kak Gita ini emang udah bertahun-tahun Bang di Jerman sama suaminya, jadi kayak dia ngerasain banget lah susahnya tinggal di Jerman. Dia udah bertahun-tahun. Iya, jadi udah lama gitu. Jadi kalaupun memang mau kabur aja dulu ya nggak apa-apa, tapi kayak lu perlu perhatikan konsekuensi tinggal di negara orang tuh gimana gitu. Iya. Ya kayak gitulah. Misalnya aja salah satunya juga nggak cuma Kak Gita ya, ada namanya kalau nggak salah Mas Fajar. Iya, dia ini tinggal di Alabama, Amerika, Bang. Alabama. Jadi dia ini kerja jadi pramusaji kalau nggak salah, sama penulis musik, dan emang udah penulis musik dan pramusaji. Iya, sambil nyanyi itu dia kadang. Jadi ya dia bisa tuh ngirim, jadi kan dia digaji 40 juta Bang kalau dikursin ke rupiah, 40 juta, dan dia ngirim lah ke keluarganya 20 juta. Emang sih secara gaji enak gitu, tapi katanya pengalamannya sebulan kerja itu, pas 1 bulan pertama dia kerja dia jadi korban rasisme di sana. Terus juga ya dia bilang sebenarnya kalau di Amerika pun gaji 40 juta ya kasarannya nggak ada apa-apanya dibanding lo harus membayar harga, misalnya harga sewa atau lifestyle di sana kan tinggi banget ya di Amerika gitu. Jadi ya sebenarnya kalaupun lo mau pindah itu juga perlu diperhatikan kayak apa ya, biaya hidupnya, terus budaya mereka tuh kayak gimana, tantangan apa yang bakal mereka hadapi, entah rasisme kayak misalnya di Jepang atau di mana kalau nggak salah, teman kita Kak, di spill nama nggak nih? Iya, teman kita aja gitu, yang kalau nggak salah dia nih pernah bilang jalan-jalan ke Jepang. Mungkin Jepang kelihatannya kayak enak, bagus gitu, ternyata ya Jepang kayak apa sih yang budaya catcalling or something. Iya kan? Dia perempuan nih ya. Dia perempuan juga, dan ternyata jadi ada tuh di barbar atau di apa, jadi kayak korban catcalling juga kayak gitu. Jadi maksudnya yang perlu itu culture sih, budaya. Jadi kayak ya mungkin ya terserah ya kalau mau kabur aja dulu atau gimana, cuman ya tadi dipertimbangkan lah apa tantangan apa yang dihadapi. Itu makanya saya sih termasuk orang yang merasa bahwa kalau orang mau mengambil risiko nih, kan berat pasti keluar negeri itu. Ya syukur-syukur kalau keluar negeri langsung dapat misalnya posisi karena kamu lulusan sekolah teknik di sini dan bagus, atau sekolah komputer, ya kamu dapat langsung posisi sebagai ya teknisi juga di sana kali ya. Itu kan lebih aman lah ya, udah ada kantornya dan segala macam. Tapi kan banyak juga orang Indonesia yang keluar negeri untuk jadi pekerja-pekerja informal sektor ya, atau pekerja-pekerja yang
Formal sih, cuman ya di level bawah. Menurut saya ini orang-orang yang harus kita hargai. Ini kan seperti TKI ya, tenaga kerja Indonesia, yang kita selalu bilang dia membawa devisa loh buat kita. Ini sih orang-orang yang bekerja sebagai taruhlah apa sih, maaf ya, ART gitu ya di sana, yang bahkan kalau ke daerah-daerah tertentu terancam TKW. Ya TKW kan, kekerasan seksual segala macam. Ya kan? Mereka berangkat ke sana. Tadinya saya menyelamatkan nama itu, ternyata dia sebut juga, oke nggak apa-apa. Jadi orang berangkat ke sana, terus dengan segala macam risikonya, toh dia berangkat dan dia memang mengirimkan uangnya ke kayak si Pak siapa tadi, Mas siapa yang Anda kamu sebut? Mas Fajar itu kan, gaji 40 juta, 20-nya dikirim ke keluarganya. Di sana hidup cuma dengan 20. Itu kan luar biasa dong. Jadi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang perlu disikapi dengan sedemikian negatif. Gitu kan. Misal kayak kalau perlu nggak pulang, enggak. Kalau bisa pulang justru. Kalau dibilang gitu ya. Karena kita harus sadar ini orang-orang yang tapi memang salah sih istilahnya, kabur aja dulu. Ngapain kabur? Istilahnya kabur. Kan kalau emang tujuannya buat cari kerja, ya udah gitu. Kerja aja yuk dulu. Kerja dulu di luar yuk gitu kan gerakannya. Kerja aja dulu gitu. Ya kan? Kuliah di luar dulu yuk gitu kan. Ya kalau kuliah lain lagi kan kasusnya. Kita harus punya duit untuk bisa kuliah. Ini kan orang-orang yang menurut saya bukan datang dari kalangan yang sedemikian punya privilege untuk bisa keluar negeri. Dia mungkin punya peluang, tapi dia memilih keluar sana, cari kerja di sana, cari duit di sana. Dan itu sesuatu yang sebetulnya positif buat kita. Ya, kalau kita punya perantau-perantau, diaspora tuh ada di luar negeri, ya. Dan dari sana dia membantu ekonomi kita, kan bagus dong gitu ya. Makanya saya sih kalau peringatan iya, tapi kamu harus ingat ya, kamu di sana akan jadi warga negara kelas 2. That is true. Jangan bayangin orang sana melihat orang Indonesia itu sebagaimana kita melihat kalau ada orang bule ke sini. Iya, bukannya selamat datang gitu. Dan kalau di ekspatriat itu kan orang-orang asing ke sini, kan kalau perlu dia nggak belajar bahasa Indonesia. Bertahun-tahun dia ada di Indonesia dan dia tetap pakai bahasa aslinya. Iya, paling dibalasnya kadang cuma yes gitu. Thank you. You know gitu ya. I don't know gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kita ke sana jangan salah, beda. Kayak tadi yang kamu bilang di Jepang itu kan, dipanggil-panggil catcalling lah. Mungkin kalau kamu ke Amerika mungkin rasisme kayak teman di Alabama tadi. Tapi itu barangkali kalau menurut saya, kalau emang betul ada fenomena itu, pemerintah bukannya mengecam, tapi sebaiknya justru mendukung. Misalnya, dukungannya apa? Kalau ada orang-orang Indonesia berangkat ke sana dan bekerja di sana, make sure bahwa mereka tuh aman. Iya betul. Kedutaan besar pemerintah kita, yang di sananya ya. Pemerintah kita ya. Pemerintah kita yang di sana, itu menjagain gimana betul. Cindy, gimana keadaannya, gitu ya. Kalau ada apa-apa bilang ke kita ya. Kalau digangguin sama bos kamu kasih tahu ya. Kalau kamu kan kita dengar tuh cerita-cerita di Arab yang itu Arab lagi kan, nggak cuma di Arab ya, itu dia di negara-negara lain ya. Itu dia misalnya mengalami kekerasan di tempat kerja, dia nggak bisa lari, nggak bisa memohon pertolongan, nggak tahu cara mohon pertolongan dari kedutaan kita di sana. Itu yang mungkin harus dilakukan. Jadi menjamin bahwa kalau orang Indonesia ke luar negeri, ya kalau jumlahnya banyak ya nggak mungkin satu persatu dijagain ya. Tapi mungkin mereka punya informasi. Mungkin sebelum berangkat tuh udah ada semacam training kebudayaan gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau saya sih merasa bahwa sebaiknya di sini sih. Iya, dan one last point Bang, kayak yang perlu diperhatikan juga sebenarnya mungkin pemerintah juga bisa belajar ya, karena kan gini Bang, mungkin hashtag kabur aja dulu ini jadi ramai karena gak sedikit istilahnya anak muda atau para pekerja dan bahkan anak-anak yang kemampuan otaknya tuh di luar rata-rata gitu. Ketika mereka di sini, mereka terkesan tidak dihargai.
tidak dihargai kemampuannya, kinerjanya. Makanya kenapa mereka akhirnya pindah keluar, karena ini anak-anak pinter gitu. Iya, anak-anak pinter, para pekerja juga gitu Bang. Dan akhirnya mereka pindah keluar dan mereka akhirnya punya perasaan bahwa oh gue lebih dihargai nih di sini, gue lebih bisa di welcome gitu, diterima dengan baik gitu. Mungkin menurut aku pribadi itu bisa jadi catatan penting buat pemerintah bahwa gimana ya cara memaksimalkan potensi para pekerja dan anak-anak ini tanpa harus dengan menyikapi dengan tren ini dengan sinis gitu. Bisa jadi pelajaran penting juga terkait mungkin kebijakan-kebijakan biar intinya mereka bisa dimaksimalkan dengan baik gitu. Jangan terbuang lah kalau misalnya ada anak-anak yang jenius atau pintar, itu kan potensinya bisa dimaksimalin ya Bang. Kayak tanpa harus entah ini anak kenapa sih, kayak kadang kan kita suka gitu ya. Itu sering saya dengar sih kejadian orang-orang yang justru ketika dia di Amerika atau di luar negerinya itu memperoleh penghargaan, pulang di sini tuh kayak dikasih posisi-posisi yang harusnya kan perusahaan di sini atau lembaga pemerintah di sini, begitu anak itu pulang dikasih lah gitu kan peluang-peluang untuk mengeksploitasi kemampuan dia. Ini enggak loh. Apa enggak yang ya kalaupun eksploitasi tanda positif buat positif buat membangun Indonesia gitu loh. Iya, hargai aja kan gitu. Ini enggak, justru dibikin kayak terlalu banyak orang yang cemburu, ngiri. Oh lu baru pulang dari luar negeri kayak gitu-gitu loh. Ya itu saya setuju sih. Itu saya setuju. Jadi justru anak-anak orang-orang yang mau keluar negeri atau yang sudah keluar negeri itu kita harus bangun hubungan terus yang baik sama mereka. Saya kan kemarin waktu saya mau jadi anggota DPR, saya itu kan daerah pemilihannya tuh dapilnya luar negeri, antara luar negeri. Kemudian dari waktu ke waktu kita ngobrol tuh sama lewat Zoom ya, karena saya kan gak punya duit untuk keluar negeri. Oh iya siap Bang. Nah di situ mereka cerita dan mereka tuh sangat mencintai Indonesia. Jadi jangan dipikir orang-orang Indonesia yang keluar negeri itu dan udah bertahun-tahun kayak si yang tadi jadi cerita kamu itu melupakan Indonesia. Enggak, dia kalau bisa balik dia pengen balik. Iya. Ya, betul. Justru itu karena itu dia selalu ngingetin, hati-hati ya kalau di sini tuh kulturnya begini, kulturnya begitu, bla 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 bla. Jadi kita support nih yang kabur, tapi jangan pakai kata kabur. Iya, jangan kabur. Kayak misalnya kerja dulu di luar yuk gitu. Panjang ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa, karena namanya juga hashtag kan gampang. Karena teman-temanku juga kalau misalnya bisa balik sih balik, cuman kan pertimbangannya ini gajinya gimana gitu. Iya. Pada mikir soal kerjanya pun juga gak bisa remote gak sih yang dari rumah harus di kantornya gitu. Betul. Gitu jadi ya. Jadi intinya sikapi dengan bijak. Hashtagnya masa harus diganti? Nggak, kabur aja dulu. Hashtagnya jadi kita keluar kerja dulu di luar yuk, mencari nafkah dan rezeki lah. Panjang. Oke. 3 baris itu kayaknya. Hashtagnya panjang amat ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton ada setuju nggak setuju boleh komen di bawah. Kalau misalnya ada ide-ide konten juga boleh komen di bawah. Kalau ada teman-teman di luar negeri yang nonton boleh berkomentar dan boleh bagi-bagi pengalaman ya guys. Boleh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Kerja dulu yuk. Yuk.